Dari Pak Hera nih ada yang menarik nih dari Kang Hera, manggilnya Akang aja ya, biar lebih akrab, biar lebih. Boleh, siap. Ini nih ada cerita menarik nih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi bareng aku Mega Tresnawati dalam podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang baik. Salam better. Kali ini kita kedatangan yang sangat spesial, tamunya sekali 2 orang dari kota Tasikmalaya. Sebelum kita masuk ke obrolan, jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Serta jangan lupa untuk memfollow semua medsos KPU Kabupaten Bogor. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam inti obrolan kita hari ini, yaitu kita kedatangan tamu dari KPU Kota Tasikmalaya. Selamat datang Bapak Mustafa dan Bapak Hera. Ya, terima kasih. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih sudah mau berkunjung ke KPU Kabupaten Bogor. Apa ini Pak? Sekarang lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Gimana? Saya? Pak Bapak Mustafa. Oh, ya. iya. Boleh dijawab Pak Mustafa dulu. Iya. Lagi sibuk apa sekarang makasih. Pak? Teh siapa nih? Saya dengan Mega. Oh iya, Iya. Mega. Atas kesempatannya untuk sedikit ikut berbicara di podcast ini. Untuk kegiatan seperti biasa, memang kita ada perintah dari KPU RI terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul. Jadi kita berusaha untuk memelihara data yang kita punyai, yaitu daftar pemilih tetap untuk dimutakhirkan, agar nanti data ini tidak basi lah kalau dalam bahasa kitanya gitu ya. Jadi update. Cuman pemeliharaan data ini dengan akses terbatas. Kita kan dalam sekarang tidak mempunyai organ, tidak mempunyai ujung tombak ke tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Jadi kita melakukan kegiatan roadshow to lembaga-lembaga yang mempunyai data atau lembaga instansi yang mencatat data kependudukan. Baik. Misalkan distrik capil, kemudian sekolah-sekolah atau dinas-dinas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kependudukan atau kemasyarakatan. Untuk mengupdate terus ya Iya, Pak untuk ya, mengupdate, memutakhirkan data pemilih, untuk menyajikan data pemilih yang berkualitas, berkualitas ya Pak ya. gitu. Luar biasa. Mungkin tadi Bapak sudah ceritakan agendanya sedang roadshow ke instansi-instansi stakeholder terkait. Selain itu mungkin apa lagi Pak yang dilakukan Divisi Rendatin untuk memperoleh data pemilih tersebut? Iya, kita juga mensosialisasikan kegiatan kita itu melalui media online. Ya, kita membuka form laporan tanggapan terkait pemilih yang baru atau pemilih yang meninggal gitu. Kita juga itu mengirimkan surat atau mengirimkan form tanggapan ke kelurahan supaya nanti masyarakat bisa aktif untuk melaporkan apakah penduduk belum terdaftar dalam pemilih atau ada pemilih yang sudah meninggal di daerah atau di kelurahan tersebut gitu. Jadi kita ada yang sifatnya layanan ya, pasif, ada juga kita aktif gitu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan MOU. Gitu, dengan lembaga-lembaga yang mempunyai data kependudukan tersebut. Betul, sangat menarik sekali teman pemilih. Mungkin Pak bisa diceritakan lagi untuk mengakses form tersebut bisa diakses by email atau di website, bisa dijelaskan sedikit Pak? Kita membuka layanan ini di website ya, dengan form Google Form Google Form ya gitu.
penduduk Kota Tasikmalaya khususnya ya, atau warga Kota Tasikmalaya itu bisa membuka di website KPU. Nanti ada portal khusus ada portal terkait khusus. ya, ada portal khusus terkait masalah DPP ini gitu. Silakan untuk bisa mendaftar pada kami, nanti balasannya melalui email gitu. Apakah data yang didaftarkan itu udah masuk atau belum nanti. Karena data tersebut nanti akan dianalisis dulu oleh pihak operator data pemilih apakah udah terdaftar atau belum gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, iya. Tidak jauh beda di KPU Kabupaten Bogor juga sama. Kita juga sedang melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Mungkin kalau di Kabupaten Bogor itu kita dengan turun langsung ke desa Pak. Meminta langsung ke datanya ke desa dan kecamatan. Baik, itu mungkin sedikit kegiatan Bapak ya, yang sedang dilakukan. Untuk ini Pak, profil Bapak nih, Sobat Pemilih Kabupaten Bogor tuh penasaran nih, Pak Mustafa ini gimana sih orangnya? Siapa ini ya gitu? Siapa sih ini? Hobinya apa sih? Bisa ceritain sedikit nggak sih Pak, profil Bapak, pengalaman Bapak ketika menjadi penyelenggara kepada Sobat Pemilih Terima kasih Kabupaten Teh Bogor. Mega. Saya perkenalkan dulu ya. Baik. Nama saya Mustafa Kamal. Kebetulan di tahun 2018 dipercaya oleh Pansel untuk Komisioner KPU masuk di jajaran komisioner, dan dipercaya juga sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi gitu. Nah, pengalaman kepemiluan memang saya agak sedikit panjang, itu mulai dari KPPS saya itu. KPPS anggota, kemudian ketua KPPS, kemudian masuk di PPS, masuk di PPK, dan sekarang di KPU. Nah, sebetulnya saya sih awal karirnya itu sebagai tenaga pendidik ya. Nah, ya kalau bahasa yang sekarang itu populis itu honorer ya kan ya. Honorer tenaga pendidik. Ya, kebetulan di tahun 2015 saya coba-coba ikut di seleksi KPU, alhamdulillah mungkin ada rezekinya lah masuk kayak gitu. Ya, sekarang pada akhirnya ya kegiatan untuk pendidikan ya di-off dulu. Di-off-kan dulu ya Pak ya. Karena sesuai dengan aturan yang aturan atau regulasi di KPU kayak gitu. Mungkin itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kalau hobi saya itu olahraga. Olahraga ya. Olahraga apa tuh Pak, kalau boleh kita tahu? Sepeda kah? Banyak lah. Hiking, sepeda. Tergantung tergantung suasana. Tergantung sekarang yang di musim apa gitu, yang sekarang di ini kan gitu sama. Apakah sepeda, apakah badminton, apakah futsal, itu mengikuti tren. Mengikuti tren aja. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Mungkin Sobat Pemilih itu tadi profil dari Bapak Mustafa. Nah, baik, kita lanjutkan ke bintang tamu kita satu lagi, yaitu Bapak Hera selaku staf dari Subak Tekmas ya Pak? Subak program dan data ya. Lebih spesifiknya ini operator. Operator ya. Iya, data pemilih. Siap, operator. Operator seluler. Iya. Subak program dan data. Mungkin dari Pak Hera nih ada yang menarik nih dari Kang Hera. Manggilnya Akang aja ya. Lebih akrab biar boleh, siap. Ini nih ada cerita menarik nih Sobat Pemilih. Kang Hera ini itu tadinya DPK ya Kang ya, terus alih status ke organik KPU. Kenapa sih tertarik untuk alih status ke organik KPU? Apa yang membuat Kang Hera jatuh cinta untuk menjadi organik KPU? Silahkan Kang. Terima kasih Mbak Mega ya. Ya sebetulnya kalau misalkan saya ditanya kenapa saya harus memilih antara DPK dan alih status, ya itu kan keinginan aja. Keinginan. Tapi sebetulnya itu juga kan dari hal yang selama ini saya lakukan, saya kerjakan, karena memang sejak pertama kali saya diberikan amanah oleh Pemda setempat. Nah, waktu itu saya ditempatkan di satu kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya. Tahun 2010 kalau nggak salah.
2010 itu mulai ditugaskan di salah satu kelurahan di Kota Tasikmalaya, dan kebetulan saat itu memang sedang persiapan untuk tahapan pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2012. Dan pertama yang saya kerjakan di sana, ternyata saya harus ikut terjun untuk mengurusi hal yang sifatnya kepemiluan. Jadi memang sejak dari awal saya ditugaskan, walaupun memang saat itu saya ditugaskan oleh pihak pemerintah kota saat itu, jadi memang tugas spesifik saya saat itu memang sudah langsung terjun mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Dan yang lebih spesifiknya lagi ya memang saya ditugasi mengurusi data pemilih. Jadi memang sejak tahun 2012 menjelang Pilwakot saat itu saya sudah ditugaskan, dan setelah itu saya saat itu sudah DPK. Tapi sebetulnya saya dari tahun 2004 itu saya pernah juga menjadi bagian dari anggota PPS di salah satu kelurahan, dan kebetulan karena memang dari hal seperti itu dari mulai sejak sebelum saya ditugaskan di pemerintahan, dan memang saya sudah berkecimpung di bidang kepemiluan. Jadi salah satu faktornya mungkin itu, karena memang pekerjaan yang selama ini saya kerjakan memang ada di hal-hal yang sifatnya pekerjaan berkenaan dengan pemilu. Itu mungkin yang menjadi latar belakang gitu, kenapa saya harus memilih. Kalau saya bilang terlalu mencintai pekerjaan. Soalnya sejak tahun 2004 sudah menjadi anggota KPPS, luar biasa sekali itu pada saat itu. Tahun 2010 saya ditarik ke KPU Kota Tasikmalaya untuk diperbantukan di sana, menjadi bagian dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dan kebetulan pekerjaan yang didalami juga masih tetap seputar pemilih sampai dengan sekarang. Gitu. Punten Kang, alih statusnya tahun berapa ya waktu itu ya? Sebetulnya belum lama sih. Belum lama. Bahkan sekarang masih ada satu tahapan proses yang belum selesai terkait dengan alih status. Jadi saya mengajukan alih status itu dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Dan mudah-mudahan tahun ini semua bisa selesai, bisa kelar lah. Oh, jadi masih dalam proses ya Kang ya? Mudah-mudahan lancar ya. Baik, nih kan Akang juga sebagai operator juga ya Kang ya. Nah, suka dukanya apa sih Kang? Nih, teman-teman pemilih Kabupaten Bogor pengen tahu suka dukanya operator data pemilih tuh apa sih? Sebetulnya ada jawaban yang lebih simpel. Apa? Kalau menanyakan masalah suka dukanya menjadi operator data pemilih, bisa tanya ke sekretaris. Betul. Karena di posisinya dulu bareng-bareng dengan saya juga beberapa event kepemiluan, saya sempat kerja bareng dengan beliau, karena saat itu memang beliau posisinya itu operator data pemilih yang berangkat jadi kasubag program. Jadi memang dengan beliau saya sudah cukup lama, kalau tidak salah dari mulai tahun 2017 waktu itu, waktu memang saat itu juga ada event kepemiluan pilkada Kota Tasikmalaya saat itu, dan kita sempat dibantu dan di asistensi lah gitu oleh yang bersangkutan, oleh beliau perihal yang berkenaan dengan daftar pemilih, pemutahiran daftar pemilih. Jadi kalau ditanya suka dukanya, ya sukanya ada, dukanya lagi. Mungkin rekan saya yang satu ini juga termasuk salah satu bagian dari operator data pemilih saat itu di Jawa Barat. Gitu. Seperti itu ya. Kapok nggak sih Kang ngurusin data pemilih terus? Kalau memang karena tanggung jawab, kita tidak bisa mengatakan itu kapok atau tidak. Gitu. Karena itu sudah menjadi bagian tugas dari kita ya. Apapun yang menjadi resiko, apapun yang menjadi pekerjaan ya semampu kita, sekemampuan kita ya kita kerjakan. Kalau kapok sih ya enggak ya. Juga kan ya kapok lah. Kapok dalam artian bukan kapok karena tidak mau lagi melakukan hal itu gitu, tapi justru dari kapoknya ini kita harus bisa lebih mematangkan diri kita terhadap pekerjaan dan tanggung jawab yang kita emban. Saya pikir kapok karena banyak yang komplain nih, stakeholder nih, partai politik, wah ini data pemilihnya nggak valid. Nah kalau ada yang komplain kayak gitu, Akang tuh mengantisipasinya, menghadapinya dengan seperti ya, apa? Hadapi saja kita jelaskan dari sisi teknis pekerjaan yang karena memang kan operator lebih spesifik ke teknis pekerjaan pemutahiran gitu. Ya selama itu bisa disampaikan ke pihak-pihak
yang memang dirasa perlu untuk mendapatkan informasi ya kita informasikan gitu. Adapun hal yang berkenaan diregulasi kan itu lain hal gitu kan. Tapi dari apa yang sekarang dari dulu sampai dengan sekarang berkenaan dengan pemutakhiran daftar pemilih ya selaku operator ya saya hanya bisa menjelaskan dari sisi pengerjaan yang kita lakukan saja. Itu pun memang kita tidak boleh lepas dari aturan yang ada gitu, tidak boleh keluar dari koridor yang ada. Iya, tidak boleh keluar dari koridor ya Kang ya. Ya, itu tadi teman pemilih pengalaman Kang Hera sebagai operator data pemilih. Nah, mungkin Bapak Mustafa, Kang Hera mohon izin ini masukan dan sarannya terkait Project Better. Tadi kan sebelum Bapak masuk ke ruangan podcast, kita sudah perkenalan ya Project Better, aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan oleh kami Kabupaten Bogor. Mungkin ada masukan dan sarannya terkait aplikasi yang sedang kami kembangkan dari Bapak Mustafa terlebih dahulu. Ya, makasih Teh Mega ya. Better tuh kayak gini ya? Ya, Better ini handcode-nya seperti ini B, teman pemilih. Ini Kabupaten Bogor sangat inovatif ya terkait pengembangan aplikasi, khususnya mungkin ini kelihatannya kalau saya tadi melihat pengembangan aplikasi di kepemiluan ya kan. Iya, betul. Nah, ini mudah-mudahan inovasi ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi, dan mudah-mudahan inovasi ini menjadi pilot project lah untuk kabupaten yang lain. Dan sarannya kalau bisa itu bisa diaplikasikan nanti ke kegiatan pemilihan, karena memang ini belum diaplikasikan ya, belum diuji coba gitu. Ya, kita belum launching. Belum launching. Coming soon Pak, kita mau launching. IRPP. Kalau udah dicoba kan nantinya udah yakin lah ya kan hasil inovasi itu. Bulan November. Saya ajukan 2 jempol ya untuk inovasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bogor gitu. Iya, siap. Terima kasih Pak Mustafa atas masukan dan sarannya. Mungkin dari Kang Hera sedikit masukan dan saran. Satu hal mungkin sangat terkesan. Kalau misalkan saya disediakan beberapa emoticon jempol, saya akan jejerin. Aduh. Tapi sebetulnya ini nggak kebalik gitu. Seharusnya kami yang harus dapat masukan. Karena kalau dari sisi apa yang sudah kami lihat di sini, ini sudah merupakan hal yang tidak hanya bersifat inovatif, tapi memang apa yang dilakukan di Kabupaten Bogor ini sudah benar-benar, kalau menurut saya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari sisi kita menyampaikan informasi, kebutuhan kita memaksimalkan kinerja kita gitu. Karena tergantung dari fasilitas, biasanya kan kita kinerja itu kan ditunjang oleh fasilitas yang ada, itu yang bisa memotivasi kita untuk meningkatkan kapasitas kerja kita gitu. Dan harapan sih mudah-mudahan apa yang sekarang direncanakan, dicanangkan dan diinovasikan oleh Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bogor ini bisa ditiru oleh kabupaten kota lain, termasuk mungkin kota Tasik ya. Iya, nanti. Jadi ya sebetulnya kami yang harus dapat masukan. Tapi jempol lah. Terima kasih Pak Mustafa dan Kang Hera atas waktunya sudah berbagi pengalaman, ilmu kepada sobat pemilih Kabupaten Bogor. Sobat pemilih juga jangan lupa Kota Tasikmalaya juga punya IRPP ya yang bisa di-download di Google Play Store. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak gambaran IRPP Kota Sebetulnya Tasikmalaya. IRPP ini lebih berbasis ke hal-hal yang sifatnya informatif dan data-data yang bisa kita publikasikan berkenaan dengan apa yang selama ini kita lakukan terkait informasi-informasi yang berkenaan dengan kepemiluan, termasuk juga hal-hal lain, termasuk di dalamnya program kerja dan profil-profil lainnya lagi. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah direncanakan oleh Kabupaten Bogor nih. Ternyata konten menunya sama ya. Sama, dan mudah-mudahan ini bisa jadi hal yang bisa memotivasi teman-teman juga nanti lah. Ya, betul. Terutama orang-orang yang punya kapasitas di bidang IT ini bisa jadi satu inovasi yang lebih bisa meningkatkan kinerja mereka itu. Siap. Ya.
tapi ya harus didukung. Didukung ya, support penuh ya Bapak-bapak Kakak. Baik, mungkin demikian teman pemilih obrolan kita dengan Bapak Mustafa dan Kang Hera. Nantikan episode-episode menarik lainnya dari KPU Corner. Akhir kata, atas seluruh nama tim KPU Corner, saya mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam handcrafted better. Better. Handcrafted better ya. Iya. Assalamualaikum. Salam sehat semua teman pemilih. Terima kasih hatur nuhun Bapak Mustafa. Sama-sama. Ya.